Bismillah, assalamualaikum. Sebuah kisah dari akun Twitter @cerita_awah. Semoga kisah ini mungkin bisa kita petik hikmahnya. Dan judulnya seperti ini: suamiku selalu meninggal setelah malam pertama atau bahulawayan. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Kinarsi adalah kembang desa yang terkenal akan paras cantik dan tubuhnya yang molek aduhai. Tak ayal, fisiknya yang mendekati sempurna itu membuat para pria di kampung, bahkan sampai ke beberapa kampung lain, tergila-gila dengan paras Kinarsi. Namun kejadian demi kejadian misterius terungkap setelah Kinarsi dipersunting oleh Wiryawan, si saudagar desa yang terkenal kaya raya. Lantas, kejadian demi kejadian apakah yang akan dialami Kinarsi dan juga suaminya itu? Provinsi Jawa Barat tahun 1980. Kinarsi, gadis desa yang lugu dan mempunyai kepribadian sangat tertutup, bahkan dirinya enggan untuk bersosialisasi, tidak membuat kaum Adam menyerah mendekati Kinarsi. Sedari kecil, menurut kedua orang tua Kinarsi, ia merupakan anak yang spesial. Beberapa hari sebelum Kinarsi lahir, ibunya yang bernama Cahyani mendapat sebuah firasat mimpi. Ia didatangi seorang kakek-kakek dengan berpakaian serba hitam yang tiba-tiba mengelus perut Cahyani. Anakmu ini sudah menjadi anak yang terpilih untuk dipingit. Kelak kecantikannya akan membuat ia menderita, ucap seorang kakek misterius itu, dan kemudian menghilang. Seketika Cahyani terbangun dari mimpi dengan nafas yang tersengal. Ia langsung mengusap-usap perutnya yang sudah memasuki bulan kelahiran. Dalam hati Cahyani langsung bergumam, "Ya Allah, semoga bayi ini bisa lahir dengan selamat," batin Cahyani. Berselang beberapa hari dari mimpi misterius Cahyani, ia merasakan perutnya begitu mulas karena kontraksi. Segera suaminya langsung memanggil Emak Tunirah, si dukun bayi yang berada di kampung sebelah. Namun dalam perjalanannya, seketika langit berubah menjadi gelap. Hal itu tak lantas membuat Pak Kardi mengurungkan niatnya untuk menjemput Emak Tunirah dengan menggunakan sepeda ontel tua miliknya. "Assalamualaikum, Mak. Tolong istri saya Cahyani sudah mau melahirkan," ucap Pak Kardi panik. "Waalaikumsalam. Oh, sudah mau lahiran ya? Baik, sebentar. Emak mau ambil kain dulu ya, Kardi," jawab Emak Tun dan tak lama keluar rumah. Emak Tun mengadahkan wajahnya ke langit sambil menyiritkan matanya. "Kardi, sepertinya kita harus bergegas untuk persalinannya," jawab emak. Dengan tergesa-gesa Pak Kardi mengayuh sepeda ontel miliknya. Jalan-jalan setapak dan terjal dilalui sampai pada akhirnya mereka bisa tiba tepat waktu di rumah Pak Kardi. Dari dalam rumah sudah terdengar Cahyani yang terus mengerang kesakitan dan memanggil-manggil nama suaminya. "Pak, Bapak, tolong Pak, Ibu sudah tidak kuat Pak," teriak Cahyani. Emak Tun sang dukun bayi dengan gesit membantu Cahyani saat melahirkan. Dengan aba-aba dan instruksi untuk mengatur nafas dan mengejan, akhirnya si buah hati pun terlahir. Tetapi bertepatan dengan lahirnya si buah hati, langit menjadi semakin hitam dan gelap pekat. "Gerhana!" teriak Emak Tun sambil mencoba memeluk erat bayi Cahyani. Setelah gerhana itu berlalu, Emak Tun segera memberikan Kinarsi yang masih bayi ke dalam dekapan Cahyani. "Anak ini akan kuberi nama Kinarsi, Mak. Kelak semoga anak ini akan berparas elok seperti namanya," ucap Cahyani sambil menatap wajah anak bayinya itu penuh haru. Dalam suasana cita atas kelahiran bayi Kinarsi, nyatanya Emak Tun melihat ada sebuah tanda yang tidak wajar di tubuh bayi Kinarsi. Tanda lahir merah yang ada di bahu dan juga lahir bertepatan dengan gerhana. "Apakah ini?" gumam Emak Tun dalam hati.
Cahyani, jika kelak tanda lahir anakmu ini tidak hilang dan terlihat semakin membesar, sebaiknya segera harus dihilangkan dengan kapur sirih. Bisa jadi ini tanda lahir yang akan membawa petaka, ucap Emak Tun sambil terus memperhatikan tanda lahir Kinarsi. Mungkin hanya firasat saja, Mak. Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa dengan anakku Kinarsi, ucap lembut Cahyani seolah tidak mempercayai. Ucapan Emak Tun 17 tahun berlalu dari kelahiran Kinarsi. Kini bertepatan tahun 1980. Kinarsi sudah beranjak dewasa. Bagi orang-orang di desa, jika usia perempuan sudah menginjak 17 tahun atau bahkan sudah masa akil balik atau haid, itu artinya sudah siap untuk dinikahkan. Namun tidak bagi Kinarsi. Sejak usia 14 tahun, Kinarsi sering dimimpikan jika ia berada dalam sebuah pesta pernikahan dengan seorang pria misterius di sebelahnya. Mimpi-mimpi yang sering Kinarsi alami semakin membuatnya terbuai dengan halusinasi. Hal tersebutlah yang menjadikan Kinarsi tumbuh menjadi gadis pendiam, sering berhalusinasi dan enggan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Beberapa lelaki sempat mencoba untuk mempersunting Kinarsi, tapi Kinarsi berusia 14 tahun, tetapi Kinarsi menolak untuk dinikahkan dan selalu meyakinkan kedua orang tuanya jika pasti kelak akan tiba waktunya ia dipingit oleh lelaki misterius yang sering mendatangi lewat mimpi dan lamunannya itu. Beberapa tahun berlalu hingga pada umur 17 tahun, Kinarsi masih belum menemukan sosok misterius itu. Ia terpaksa menerima pinangan dari Wiryawan, seorang saudagar desa yang kaya raya. Di hari bahagia pernikahan antara Kinarsi dan Wiryawan dirayakan secara besar-besaran. Semua orang di desa pun ikut berbahagia karena Wiryawan menanggap berbagai pertunjukan hiburan mulai dari acara ronggeng, kuda lumping, sampai dengan wayang kulit di desa selama 3 hari 3 malam berturut-turut. Nyatanya kebahagiaan pernikahan mereka tak berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Persis di malam ketiga, bertepatan dengan pergelaran acara wayang kulit, dari rumah Wiryawan terdengar suara teriakan minta tolong yang sontak saja membuat gaduh para warga yang sedang menikmati acara wayang kulit. Setelah didekati, Wiryawan, suami Kinarsi, sudah terbujur kaku di dalam kamarnya. Warga kemudian membawa Wiryawan ke balai kesehatan desa terdekat. Namun nyatanya, Wiryawan sudah menghembuskan nafas terakhirnya beberapa jam yang lalu. Sewaktu itu menurut mantri desa, ia hanya bisa menafsirkan kematian dari Wiryawan adalah karena serangan jantung mendadak. Suasana bahagia di rumah Wiryawan kini berganti menjadi suasana duka. Banyak pula warga desa yang seolah tidak percaya atas kematian Wiryawan yang begitu mendadak, dan muncullah gosip-gosip beredar jika mungkin saja ini ada hubungannya dengan Kinarsi. Karena belum ada cukup bukti gosip miring tentang Kinarsi pasca kematian Wiryawan, berita burung itu pun menguap dengan sendirinya. Singkat cerita, 6 bulan berlalu. Kinarsi yang disebut sebagai janda kembang di kampung mulai kembali didekati kaum Adam untuk bisa segera dipersunting. Dari beberapa pria yang mencoba merebut hatinya, Kinarsi memilih Darman untuk menjadikannya sebagai suami. Darman sendiri bukanlah orang sembarangan. Ia bisa dibilang dari keluarga terpandang dan mempunyai lahan sawah berhektar-hektar luasnya. Dengan Darman, Kinarsi sebenarnya sudah memadu kasih 1 bulan lamanya sebelum pada akhirnya memutuskan untuk menikah. Padahal Kinarsi serta Darman sudah memiliki rencana jika setelah hari pernikahan Darman akan membawa Kinarsi ke kota Bandung untuk hidup di sana. Tapi rencana hanyalah tinggal rencana belaka. 1 minggu setelah pernikahan Kinarsi dan Darman, suaminya itu ditemukan tewas karena kecelakaan motor. Untuk kedua kalinya Kinarsi mengalami kegagalan pernikahan. Suara-suara sumbang mengenai kematian Darman kembali menyudutkan Kinarsi yang membuat ia sampai tidak berani keluar rumah. Sepeninggal 2 orang suaminya, Kinarsi semakin menjadi pribadi yang aneh. Kinarsi
acapkali mengaku jika lelaki yang dimimpinya saat berusia 14 tahun itu mendatanginya dan berpesan agar jangan ada lagi lelaki yang boleh meminang Kinarsi. Pak Kardi dan Ibu Cahyani melihat gelagat yang tidak wajar dari anak semata wayangnya, kemudian membawa Kinarsi berobat ke seorang ajengan yang dianggap mempunyai ilmu kebatinan tinggi. Setibanya di rumah sang ajengan, Pak Kardi dan istrinya segera menceritakan seluruh pengalaman yang menimpa Kinarsi. Dari mulai sejak ia berada di dalam kandungan, di luar dugaan rupanya ajengan tersebut malah berujar, "Jika mau sembuh, sebaiknya dinikahkan dengan anak saya saja. Saya jamin mitos kutukan tentang tanda lahir pembawa sial itu akan hilang," ucap sang ajengan. Pak Kardi dan Ibu Cahyani kaget mendengar pernyataan beliau. Tapi karena di sisi lain Pak Kardi dan Ibu Cahyani ingin anaknya ini bisa menjadi anak normal seperti pada umumnya yang menikah dan memiliki keturunan, mereka pun tidak berkeberatan dengan tawaran sang ajengan. Singkat cerita, hari baik pernikahan sudah ditentukan. Berikut dengan acara sederhana yang dipersiapkan untuk pernikahan Kinarsi dan anak sang ajengan yang bernama Ujang. Selama menunggu hari pernikahan tersebut, Kinarsi dan Ujang saling mencoba mengenal satu sama lain. Di mata Ujang, Kinarsi adalah gadis yang lugu dan rendah hati. Sebaliknya, di mata Kinarsi, Ujang pun dinilai sebagai lelaki yang baik dan santun. Sebulan berlalu, kini Kinarsi dan Ujang duduk di pelaminan. Dalam hati Kinarsi, sebenarnya ia selalu terbayang akan ucapan lelaki misterius yang ada di dalam mimpinya itu. Jika tidak boleh ada satupun lelaki yang meminang Kinarsi, maka mereka akan celaka. Karena perasaannya sudah mulai tidak karuan, Kinarsi mencoba untuk menutupi perasaan takutnya itu. Di hari bahagia pernikahannya bersama dengan Ujang, dengan cara tetap tersenyum dan menyapa para tamu hadirin yang datang. Selepas acara pesta pernikahan, Kinarsi dan Ujang tak langsung melakukan hubungan suami istri. Kinarsi mengaku jika dirinya sedang kelelahan sehabis acara pernikahan. Rupanya tidak hanya saat di momen itu saja, penolakan Kinarsi melakukan persetubuhan dengan suaminya masih terus berlanjut selama hampir 2 bulan. Berbagai alasan Kinarsi menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan. Dari mulai sedang kelelahan, sedang datang bulan, bahkan Kinarsi harus berbohong dirinya sakit. Bak pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Ternyata pepatah itu tepat untuk menggambarkan Kinarsi. Kinarsi ketahuan berbohong selama ini oleh suaminya Ujang, dan ia dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri di malam itu. Tak sampai 1 minggu, kini terdengar lagi gema suara, "La ilaha illallah," dari rumah Pak Ajengan. Ternyata suara itu adalah suara dari arak-arakan para warga desa yang membawa jenazah Ujang untuk dikuburkan. Diketahui Ujang meninggal karena tewas tenggelam saat sedang memancing di sungai. Kematian Ujang sekaligus membuat para warga desa menjadi emosi. Kinarsi kini dianggap menjadi perempuan sial yang bisa membunuh pria. Oleh karena hal tersebut, Kinarsi diusir dan diasingkan dari desa. Ia hidup sendirian di sebuah gubuk yang letaknya cukup lumayan jauh dari desa dan hidup sebatang kara. Sesekali, Ibu Cahyani dan Pak Kardi sering mengantarkan makanan kepada anaknya itu berupa beras dan beberapa potong pakaian. Tapi muncul keanehan baru manakala setiap kedua orang tuanya itu memberikan makanan ataupun pakaian kepada Kinarsi. Sang anak selalu berujar, "Bu, Pak, saya sekarang sudah menikah. Lelaki misterius itu kini benar-benar datang ke dalam hidup saya. Dia baik dan sangat perhatian. Ibu lihat sendiri kan, saya di sini tidak kekurangan makan dan kebutuhan lain," ujar Kinarsi. Seketika pandangan ibunya melihat ke dalam gubuk sederhana milik Kinarsi untuk memastikan ucapan sang anak. Nampak ada banyak umbi-umbian dan beras, serta pakaian yang dikenakan oleh Kinarsi pun nampak bersih dan baru. Ibu Cahyani lalu teringat akan mimpinya dahulu, jika ia pernah diberitahu seorang kakek-kakek yang mengatakan anaknya itu sudah terpilih untuk dipingit, serta ucapan Emak Tun yang menyebutkan
tanda lahir di tubuh Kinarsih yang membawa petaka. Air mata mulai jatuh dari pipi Ibu Cahyani yang mulai meratapi keadaan anaknya. Kini menjadi bulan-bulanan warga karena dianggap wanita pembawa sial. Sebenarnya ada perasaan tidak terima anak semata wayangnya diperlakukan demikian. Namun Ibu Cahyani hanya bisa menerima dengan ikhlas jika anaknya adalah anak spesial yang berbeda dari teman sebayanya. Akhir cerita, Kinarsih si gadis desa yang elok rupawan menghembuskan nafas terakhirnya di pengasingan. Sebelum Kinarsih tutup usia di umur yang ke-30 tahun, ia mengucapkan salam perpisahan kepada Ibu Cahyani dan Pak Kardi. Bu, Pak, kalau misalnya nanti Ibu dan Bapak mengunjungi saya, namun saya sudah tidak bernyawa, itu artinya saya sudah berpindah ke tempat suami saya. Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir ya, saya hanya berpindah alam saja. Namun jiwa saya akan tetap hidup dan sesekali akan mengunjungi kalian. Kinarsih sudah terima, Bu, dengan jalan hidup Kinarsih yang seperti ini. Setelah ucapan perpisahan Kinarsih hanya terpaut dari beberapa hari, ia ditemukan sudah meninggal dan membusuk di gubuk pengasingannya oleh warga yang sedang mengambil kayu bakar. Sebagai penutup, nah itulah teman-teman cerita kali ini yang bisa penulis sampaikan ke teman-teman. Jika ada yang tanya cerita ini nyata atau fiksi, penulis jawab nyata, adaptasi. Yang memang berdasarkan cerita asli dari salah satu teman sebaya mamah dahulu di kampung. Hidupnya memang diasingkan karena banyak suaminya meninggal dengan cara yang tragis. Salah satu contoh lehernya sampai tertancap bambu dan lain-lain. Karena sewaktu dulu di kampung mamahku ini masih lumayan terpelosok dan minim info. Bisa dibilang jika kasus-kasus di luar dari logika manusia pasti akan diasingkan sebagai bentuk hukuman karena dianggap bersekutu dengan iblis, apalagi sampai memakan korban jiwa. Berikutnya ada pertanyaan di sini, apa ini cerita dari Simple Man? Ya jelas bukan. Gak ada hubungannya tulisan ini dengan cerita Mas Simple Man ya. Bisa jadi hanya satu kesamaan tema, namun berbeda alur cerita. Untuk mitos Baulawean ini sebenarnya ada banyak macam versi dan peristiwanya tidak cuma ada di Pulau Jawa saja. Peristiwa Baulawean sendiri adalah pengaruh jin yang mendiami tubuh wanita agar supaya wanita tersebut tidak dimiliki oleh lelaki lain atau dipersunding karena jin tersebut sudah terlanjur jatuh cinta. Perempuan Baulawean pun memiliki tanda lahir spesifik di tubuh seperti tompel atau toh di bahu berwarna merah, bentuk bahu yang menyerupai busur, dan mungkin tanda lahir yang terdapat di area kewanitaan. Wallahu alam. Demikianlah ya penjelasannya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Fitri.